Beginilah kondisi jalan amblas di Kampung Lewi Simbut, Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten. Jalan amblas membuat ruas jalan terputus dan menyulitkan akses kendaraan saat melintas. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 banyak yang terjatuh akibat licinnya jalan. Menurut salah seorang pengendara, mereka terpaksa menunggu hingga lebih dari 1 jam untuk bisa melintas. Hal ini diperparah dengan adanya truk kontainer yang terjebak di tengah jalan amblas tersebut. Kemacetan terjadi lebih dari 1 kilometer. Ini karena jalannya rusak, akhirnya macet lah. Amblas ya Pak ya? Amblas, mobilnya nggak bisa naik. Jadi macet ini ya Pak ya? Macet. Udah berapa jam Pak? Ya kurang lebih dari 1,5 jam. 1,5 jam ya menunggu ya? Iya. Ini macet berapa kilo ini macet ini Ya, Kak? kurang lebih 1 kilo ke belakang, mungkin di depan sana 2 kilo entah 1 kilo. Amblasnya jalan akibat curah hujan yang tinggi serta labilnya tanah. Tanah amblas berkisar 1 meter hingga menyulitkan kendaraan yang akan melintas. Aduh, udah ada kali 3 bulan ini. 3 bulanan. Ini Pak jalan longsor. Ini Apa? curah hujan. Curah hujan yang tinggi Curah ya? hujan yang tinggi, Terus tanah yang labil. tanah yang labil ya. Tanah labil jadi dia melorot ke bawah. Warga berharap adanya percepatan pembangunan jalan di daerah tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak pada tersendatnya ekonomi masyarakat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jadi pelaku penganiayaan David, pacar Mario Dandi AG, terancam hukuman penjara 12 tahun. Pejabat Kementerian Keuangan menampik dugaan KPK ada geng sultan di instansi mereka. Komisi Yudisial akan mendalami dugaan pelanggaran Hakim PN Jakarta Pusat yang keluarkan putusan menunda pemilu. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya, Aprilia Putri. Pemirsa, kondisi David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio kian membaik. David sudah mulai memberikan respon positif berupa gerakan anggota tubuhnya. Kristalino David Ozora, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, masih terus mendapat perhatian publik. Meski masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, kondisi David kian membaik dari hari ke hari. Hal ini dilihat dari angka pada Glasses Coma Scale yang menunjukkan angka 8 hingga 9, yang mana orang normal pada umumnya berada pada angka 11. Selain itu, David juga sudah memberikan respon positif berupa gerakan anggota tubuh dan mengedipkan mata. Alat bantu nafas atau ventilator yang sebelumnya dipasang sudah dilepas, namun David masih menggunakan alat bantu medis yang berfungsi untuk mempercepat aliran oksigen ke otak. Alhamdulillah sesuai perkembangan, David meskipun dalam kondisinya masih tergolong koma ya, tapi ada perkembangan bagus terkait dengan fisiknya bergerak bagus, terus matanya juga melek kadang-kadang tapi nggak lama, terus terkait dengan merespon suara, tapi belum mengenal orang ya, merespon suara dari mana, akan melihat siapa, tapi dia belum kenal karena kondisi masih tergolong, kata dokter itu masih tergolong dalam kondisi koma. Sementara itu, tim dokter Rumah Sakit Mayapada masih terus memberikan sejumlah perawatan intensif dan observasi ketat terhadap David Ozora. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kondisi David Ozora, korban penganiayaan anak pejabat kantor pajak Jakarta Selatan kian membaik. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kami telah terhubung dengan rekan Enggar Bagus di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan. Selamat sore Enggar, seperti apa lebih detailnya perkembangan kondisi David saat ini? Ya, April dan juga pemirsa, kondisi terkini dari korban penganiayaan Mario Dandi Satrio yakni Kristalino David Ozora sampai saat ini masih terus mengalami kemajuan, yakni informasi yang berdasarkan kami himpun terakhir kali tadi sekira pukul 10 pagi. Salah satu tim kuasa hukum dari David yakni Shahena Are menuturkan bahwasanya kondisi saat ini sudah berlangsung membaik. David meskipun masih dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dirawat intensif secara intensif, maksud saya di ruang ICU RS Mayapada Kuningan, Jakarta, namun memberikan respon berupa gerakan dan juga bisa melihat dan juga membukakan mata meskipun tidak lama. Dan selain itu, tim dokter juga terus senantiasa memberikan kabar terkait seputar update informasi kesehatan kepada kedua orang tua David, yakni 3 hingga 4 kali dalam sehari. Dan diperkirakan dalam kondisi 1 hingga 2 minggu ke depan, apabila kondisi David terus mengalami kemajuan, diperkirakan nanti bisa dipindah di ruang rawat inap. April. Enggar Bagus melaporkan langsung dari Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Bagus. Pemirsa, kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio AG kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Kepolisian juga jerat Mario dengan pasal baru yakni penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara. Perempuan berinisial AG yang disebut sebagai kekasih tersangka Mario Dandi Satrio kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Kementerian Keuangan Mario Dandi. Terhadap AG, polisi menetapkan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat usia AG masih 15 tahun. Kami menemukan fakta-fakta baru. Bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelum ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David, AG sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi. Komisi Perlindungan Anak menghormati proses hukum yang berjalan. Terkait AG, tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami, anak berkonflik dengan hukum, mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Sementara tersangka Mario Dandi Satrio dijerat pasal baru, yakni pasal penganiayaan berat dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Ya, kasus tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Pelimpahan kasus tersebut dilakukan dengan tujuan optimalisasi dan efisiensi penyidikan. Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio dilimpahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Langkah itu diambil dengan tujuan optimalisasi proses penyidikan karena melibatkan sejumlah pihak. Terlebih kasus ini melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, yakni AG yang masih berusia 15 tahun. Polisi juga mengungkap kebohongan Mario di berita acara pemeriksaan. Pada awal penyelidikan, Mario dan temannya, Shane Lucas, yang juga telah menjadi tersangka beserta AG mengatakan, David Ozora mengalami koma bukan karena dianiaya, melainkan berkelahi. Kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian,
pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama, penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kombes Hengki juga menyebut Mario melakukan penganiayaan dengan cara 3 kali tendangan ke arah kepala, 2 kali menginjak lekuk, dan 1 pukulan ke bagian pita. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Alto Labetubun, analis keamanan yang juga kerabat Jonathan Latumahina, ayah David Ozora. Selamat sore, Pak Alto. Selamat sore, Pak Alto. Suaranya nggak kedengaran nih. Selamat sore, Pak Alto. Bisa mendengar suara saya? Pak Alto bisa mendengar suara saya? Iya, selamat sore. Baik, Pak Alto. Anda sebagai kerabat terdekat dari korban, melihat proses hukum yang sedang berjalan ini, apa tanggapan Anda, Pak Alto? Oke, yang pertama adalah dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih atas simpati yang luar biasa dan perhatian dari seluruh warga Indonesia dan semua pihak. Itu dilakukan baik dengan di sosial media maupun datang langsung ke keluarga. Yang kedua, pihak keluarga juga mengapresiasi diakselerasinya proses hukum yang sedang berlangsung ini ya, dipindahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya gitu. Dan kami juga mengapresiasi dari Pak Kapolda maupun juga sebelumnya di Polres Jakarta Selatan. Dari pihak keluarga sendiri yang pasti adalah tetap mengawal agar proses ini berjalan dengan baik. Tentunya juga dengan kondisi-kondisi yang terjadi, karena ini pelakunya dan korbannya bukan hanya orang dewasa tapi juga ada anak di bawah umur, seperti begitu. Baik, Pak Alto, dari korban sendiri atau keluarga korban sendiri menuntut apa sih, Pak? Enggak dengar. Iya, Pak Alto, dari pihak keluarga... Ini suaranya terlalu kecil untuk masuk ke ini headset saya nih. Dari pihak keluarga sendiri, sepengetahuan Pak Alto, menginginkan seperti apa atau berharap seperti apa dari kasus ini? Yang baik, apa yang diinginkan oleh keluarga ya, yang tentunya adalah pertama adalah kesembuhan David ya. David dari kejadian tanggal 20 sampai dengan hari ini, saat ini saya berada di Rumah Sakit Mayapada, itu masih belum sadar. Jadi tentunya keluarga fokus agar pertama adalah David sembuh dulu. Itu menjadi fokus utama keluarga. Dan pihak keluarga juga menginginkan dan mengharapkan agar proses hukum ini berjalan tanpa intervensi dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada gitu. Saya tentunya tidak mewakili dari pihak pengacara ataupun LBH Ansor yang sudah memberikan bantuan mendampingi kasus ini, tapi dari pihak keluarga tentunya mengharapkan agar kasus ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada intervensi dan semuanya boleh terbuka. Tapi satu hal yang paling penting yang ingin saya katakan bahwa penting juga untuk tidak mendrive kasus ini hanya kepada motif seperti yang di awal-awal itu diceritakan ya. Karena apa? David saat ini masih belum sadar. Dan berita-berita miring dan liar di luar tentang apa yang menjadi trigger itu menjadi tidak relevan, karena yang kenyataan di lapangan adalah terjadinya penganiayaan berat yang mengakibatkan seorang anak bernama David itu sampai dengan saat ini masih terbaring di ICU. Baik, ironisnya kasus ini adalah melibatkan
anak-anak di bawah umur ya Pak Alto ya. Dan yang terbaru ada AG di mana ini juga bagian dari kasus ini yang akhirnya ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai terlibat dalam penganiayaan. Ada respon karena ini juga masih di bawah umur dari pihak keluarga mungkin Pak Alto? Saya pikir itu kenyataan di lapangan seperti begitu dan kami menghormati perkembangan kasus ini yang sudah disampaikan oleh Direskrim Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki, bahwa ternyata memang terbukti ada seorang anak yang juga masuk dalam kategori sebagai anak yang berkonflik dengan hukum ya. Seperti begitu dan kami sangat mengapresiasi sekali lagi akselerasi kasus ini yang kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Baik, dari para diduga tersangka yang terlibat dari kasus ini Pak Alto, sudah adakah itikat baik dari AG ataupun Mario ataupun keluarganya yang menghubungi pihak David? Sampai dengan saat ini saya pikir cuman ada beberapa hari yang lalu ya itu udah muncul di publik juga. Ada pengacara dari salah satu tersangka yang datang ke rumah sakit, tapi tentunya keluarga saat ini tetap fokus hanya pada dua, yaitu agar mendoakan dan juga mengapresiasi kerja para dokter untuk untuk berupaya menyembuhkan David, dan yang kedua adalah mengawal kasus ini. Kalau soal apakah mereka sudah pernah menghubungi keluarga, saya pikir sampai dengan saat ini belum ya. Kecuali kemarin ada pengacara yang datang di rumah sakit dan ditemui juga oleh pihak daripada LBH yang mendampingi kasus ini dari kacamata ataupun pendampingan hukum, seperti begitu. Hasilnya seperti apa Pak Alto? Apakah Anda mengetahui apakah mungkin ada jalur damai di sini, kesepakatan bersama? Sesuai dengan pernyataan awal dari Joe sebagai bapak dari David bahwa proses hukum akan tetap berjalan. Baik, terima kasih Pak Alto sudah berbincang bersama kami. Selamat sore Pak Alto. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami dengan informasi terkait pemilik Rubicon yang dipakai oleh Rafael Aluntri Sambodo, pejabat kantor pajak Jakarta Selatan, akhirnya terungkap ke publik. Sesaat lagi di Ayu Sore.